Kembali lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Kita masuk ke topik utama kita, yaitu quarter life crisis. Gue kayak ini ya. Ini ya. Lu ngomong gue yang peragain gaya lu gitu ya kan, suara lu jadi kayak Ikutin suara saya. Coba ya. ulang. Oke, kita kembali lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan sesuai dengan pembicaraan saya sebelumnya, kita akan membahas tentang quarter life crisis. Tangannya dinuka. Quarter tuh seperempat. Iya. Kalau bahasa Indonesianya diterjemahin, seperempat dari 100. Iya 24, 25. 25. Iya. Kalau pakai bahasa Inggris kembalian tuh NA quarter 25 sen. Gitu. Nah maksudnya tuh gimana sih, apa krisis anak-anak di usia 25 tahun Ya, betul. atau gimana gitu? Jadi betul? benar. Oh, Tapi oke. entah kenapa saya ngerasanya di umur 30. Iya sih, gue dua tahap apa 25 juga mengalami quarter juga. life crisis. Sekarang juga enggak deh. Mungkin bisa jadi sih. Jadi kita bahas sedikit ya sebelum kita masuk Boleh. ke Apaan sih gitu naskah yang kan? udah dibikin. Betul. Ya biasa tuh tekanan aja sih, tekanan kayak kok gue Udah mulai umur sekian gini-gini aja gitu. Udah mulai kayak banyak insecure-nya nih. Iya, dan ini terjadi nggak cuman pada orang-orang yang gitu-gitu aja, tapi orang-orang yang sukses juga merasakannya. Karena kan Bukan yang gitu-gitu aja guys, yang gini-gini aja juga. iya. Yang sukses juga ngerasain, karena kan di atas langit ada langit kan. Jadi bener. yang sukses juga yang udah S2 juga Masih kok ada S3. belum S3 ya. Kayaknya Gitu. gak puas deh. Kayak kurang puas kok. Misalnya udah kerja di startup, gaji belasan juta, umur 25, tetap kurang. Kok yang lain udah 30-an juta, gue masih belasan misalnya. Iya. Kok dia udah bisa beli ini, gue belum ya. Ada aja Gitu. kok yang itu udah menikah, gue belum. Ada lah, banyak Kalau lah Ditan gak gitu. Kok yang lain udah gondrong, gue belum ya. Tapi jujur, saya ngerasa krisisnya karena rambut. Dan ternyata tebakan saya benar guys. Jadi rambut saya ini baru rontok tuh umur 30-an. Baru beberapa tahun lalu Itu loh. turunan kali biasanya iya. kan. Cuman gak mendadak juga, ini mendadak banget. Oh iya? Beneran dalam 3 bulan rontok. Asli. Tiba-tiba gak numbuh gitu. Iya, tiba-tiba tadinya kan aja masih gitu. numbuh tapi lama. Akhirnya gak numbuh dalam Iya. beberapa bulan tuh bener-bener kayak gitu. Terus akhirnya saya Guys, baru ngerasa, krisis ya. Chris, wah gila, teman-teman gue udah pada punya anak. Salah satunya tuh kayak gitu. Teman-teman gue kerjanya udah pada karirnya udah jelas. Gue begini-begini ya. But I'm having fun. Yang penting adalah itu. Saya bersenang-senang sih. Saya setiap kali mikirkan tentang quarter life crisis saya yang saya telat ngerasainnya, saya selalu bilang bahwa kalau dibandingin juga bahagiaan gue. Iya, kita tuh suka kayak gitu ya guys, sama diri kita sendiri. Sama Ditan kayak gitu, Nuke pun juga mungkin merasa kadang-kadang insecure gitu loh ngeliat di media sosial gitu kan. Teman-teman yang mungkin di bawah atau seumuran sama Nuke gini, kok yang di bawah gue pencapaiannya udah bisa segini ya. Iya, Kok apalagi kenapa zaman gua dulu tuh belum? zaman-zaman PET, tau gak? Iya. PET itu kan lebih, waktu itu kan karena itu tertutup jadi lebih personal ya, personal. jadi kan pamernya lebih ini. Lebih dari Instagram. Lebih itu Iya. caption dan komen-komen temen-temennya juga yang Iya, karena kan itu hanya terbatas kan, Iya, teman-teman jadi, mana aja yang bisa kita ini. omongannya tuh nggak cuman, wih keren, enggak, panjang, wah ini anu nah ini ya gitu. Iya. Iya, ngerasain juga sih kayak gitu, Tan. Kita sama, maksudnya pernah ada di posisi yang kok gue belum bisa ya kayak gitu. Betul. Orang lain kok di umur segini malah di bawah gue kok udah bisa ya kerja ini, punya penghasilan sekian, bisa beli ini sendiri, itu sendiri gitu. Kok gue belum ya? Betul, gitu. tapi kalau saya itu akhirnya saya bisa melupakannya karena satu, saya sibuk kan, banyak yang harus dikerjain. Sama kedua, saya ngerasa bahwa no, I'm having fun, gue bersenang-senang banget Iya. ini. Nggak, pada akhirnya Gitu. yang membuat kita nggak membandingkan, ya udah bersyukur. Ya gitu kan, apalagi pas pandemi kayak gini. Oh enggak, gue salah nih gitu kan. Mungkin kita udah biasa tough, kita harus biasa apa-apa mandiri gitu kan. Terus pas ngeliat lagi COVID seperti ini, mereka drop. Malah Iya, kita yang kita baik-baik aja. masih bisa yang enggak, ternyata tuh kan kebahagiaan tuh gak bisa diukur dari media sosial guys. Iya. Nah ini nih jadinya kita ngalamin quarter life crisis. Apalagi untuk kalian-kalian sekarang ya, millennials atau Gen Z yang nantinya di usia 25 tahun tuh pasti kan ada beberapa tekanan yang ngelihat teman kalian udah nikah. Ya. Udah lulus kuliah duluan, bahkan udah ngambil S2 mungkin, kita masih belum, masih sendiri kayak gitu-gitu. Ya itu dia yang kita mau bahas nih guys. Betul, ini kalau ngomongin quarter life crisis, ini adalah sebuah periode ketika seseorang gelisah, cemas, ragu, dan bingung terhadap tujuan hidupnya.
Iya bener. Iya kan, insecure aja udah banyak. Dan gak cuma tujuan aja sih, kondisi ini juga terjadi pada orang yang ragu pada masa depan dan kualitas hidupnya. Kayak pekerjaan, asmara, kualitas hubungan dengan orang lain, sampai kualitas keuangannya. Nah biasanya kondisi ini bakal bikin kita sadar bahwa ada suatu hal yang harus diubah dalam hidup kita. Tapi kita gak tahu apa dan gimana cara untuk mulainya. Keadaan tersebut akan membuat kita merasa kebingungan dan gak jarang ngerasa kesepian juga pemirsa. Iya benar. Ya kan, nah ini ternyata quarter life crisis ini merupakan suatu yang wajar sih katanya. Terjadi pada seseorang yang memang udah menginjak usia 20-an nih sampai 30-an kayak kita. Oh benar 30-an. Ya kan, karena kalau menurut survei yang dilakukan oleh LinkedIn menunjukkan 75% dari ribuan orang berusia 25 tahun sampai 33 tahun di seluruh dunia mengaku pernah mengalami hal atau quarter life crisis dengan usia rata-rata terbanyak adalah 27 tahun. Ini benar. Gue setuju banget. 27 tahun nih masa-masa umur-umur saat itu gue ngerasanya limbung gitu loh. Limbungnya maksudnya gini, anjir nih gue galau banget nih gitu dengar omongan orang. Oh iya ya, kondangan gitu kan. Lihat teman-teman udah bawa anak 2, yang satu masih baby. Dengan omongan yang, "Nuk, kapan merit? Nuk, kapan ini?" gitu. Itu di umur 27 sih bener sih ngalamin. Tapi lewat 27, udah 28, 29. Bodoh amat. amat. Ih kok gue slow ya, seslow ini udah gitu. Emang 27 nih gue akui bener banget. Bener ya. Nah Bener ini banget. ada beberapa fase nih dalam quarter life crisis nih. Jadi diambil dari pengajar psikologi dari University of Greenwich, London, Dr. Oliver Robinson. Dia tuh bilang ini tuh biasanya tekanan atau tuntutan dari orang-orang dan lingkungan sekitar. Tekanan dan tuntutan ini biasanya mengenai pencapaian hidup dan tujuan hidup seseorang gitu kan. Nah ada 4 fase dalam quarter life crisis atau QLC, quarter life crisis. Fase pertama adalah ketika seseorang akan merasa terjebak dalam suatu kondisi, baik itu dalam pendidikan, baik itu dalam pekerjaan maupun hubungan asmara atau ketiganya. Nah, biasanya seseorang ini akan merasa berada di suatu keadaan yang begitu menjerat dan tidak mudah untuk keluar dari zona tersebut. Betul. Terus fase kedua nih ya, ini biasanya fase seseorang akan merasa dapat mengubah keadaan menjadi lebih baik. Ketika sadar akan posisinya yang rentan, dia akan berusaha keras banget nih biasanya untuk mengejar target dan mengubah segalanya menjadi lebih baik. Tapi berhati-hati ya dalam melangkah, karena memang kalau kamu gagal dalam fase kedua ini, maka akan kembali ke fase pertama lagi, bahkan bukan tidak mungkin dengan tingkat depresi yang jauh lebih berat gitu. Waduh. Biasanya. Ngeri juga ada fase-fasenya ya. Baru tahu loh, Beb. Oke. Dan selanjutnya adalah fase ketiga. Nah, di fase ini muncullah keinginan untuk memulai kehidupan yang baru. Hal ini terjadi saat seseorang berhasil mencapai satu target dalam hidupnya. Kayak contohnya nih, ketika berhasil meraih gelar sarjana, maka akan timbul perasaan lega, bangga dan puas setelah melewati fase perkuliahan. Hal ini tidak akan berlangsung lama karena setelahnya dia akan merasa harus memupuk semangat lebih tinggi agar mencari pekerjaan impian atau melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Ini kayak saya tahun lalu dapat 1 iklan gitu, terus jadi pengen lagi. Kita dapat beberapa? Nah itu berarti berhasil melewati fasenya, jadi next, jadi terus ya. Jadi kelanjutan. Oke, terus ada fase keempat. Ini merupakan fase timbulnya komitmen dalam diri terhadap pendidikan, pekerjaan ataupun hubungan asmara ataupun ketiganya ya yang lagi dijalani. Nah, fase ini biasanya kalian ini akan siap menghadapi tantangan dan kehidupan baru dengan segala aktivitas dalam hidupnya. Kalau fase keempat ini maksudnya ya udah kalian udah bisa menerima keadaan apapun itu gitu. Nah, berarti saya lompat biasanya dari panik fase pertama langsung ke 4. Iya, gue gitu juga. Kita sama. gitu ya. Biasanya gelisahnya cuma setengah hari, abis itu udah baik-baik aja. Iya. Iya, fase gelisah di umur 27, 28 udah slow gitu. Iya benar. Gitu. Nah, ini kenalilah gejala awal munculnya QLC atau quarter life crisis. Ini disebut juga krisis seperempat abad gitu kan kalau bahasa Indonesianya. Ini terlihat sepele sih, tapi jangan dibiasain hal itu terjadi gitu. Nah, kita harus ngeliat tanda-tanda yang sedang kita tanda-tanda kalau kita sedang menghadapi quarter life crisis. Yang pertama adalah mulai mempertanyakan hidup. Iya, ini bener banget. Ini sebenarnya mau ngapain sih hidup gue gitu kan? Kenapa sih hidup saya kok begini Tuhan? Kenapa yang lain bahagia saya enggak? Kalau saya lebih ke ini gue mau ngapain yang bener ya gitu. Lebih ke ngeliat ke depannya tapi nggak tahu juga mau ngapain. Iya, kayak ya Allah Tuhan, kenapa hidup ini kok kayaknya berat banget saya jalanin apa Kamu gitu kayak ya? gitu-gitu. Ya kayak
apa menanyakan lah gitu, kenapa hidupku begini, kenapa yang lain begini aku nggak bisa gitu. Iya, kenapa orang lain begini kamu begitu gitu Iya, kan. membandingkan jadinya. Saya agak kayak gitu sih, tapi ujungnya lebih ke oke harus gimana nih. Nah, Iya, gak bisa jawab, harus gimananya juga gak bisa jawab. Tapi setidaknya kita nggak give up. Oh iya. Maksudnya masih mau jalan terus tapi sambil nyari ini gue harus apa gitu ya kan. Nah selanjutnya adalah ciri-ciri QLC atau quarter life crisis adalah mulai mempertanyakan hidup yang pertama. Iya. Ini ya biasalah sering disepelekan mungkin atau ngerasa disepelekan gitu kan. Ini adalah mulai mempertanyakan hidup menjadi fase yang wajar terjadi. Makanya kalau udah sering mempertanyakan diri sendiri bisa jadi kita sedang menghadapi krisis seperempat abad ini gitu kan. Nah, berbagai pertanyaan yang timbul di kepala ini bisa berupa sebenarnya tujuan hidup kita mau ngapain sih, atau pencapaian apa yang udah kita raih selama ini sih sebenarnya. Itu kalau udah ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, itu artinya kita sudah mulai masuk ke QLC atau quarter life crisis tuh. Ya betul. Terus kadang nih ciri-cirinya kalian nih suka ngerasa kehilangan minat sama motivasi gitu. Kayak hidup kalian tuh kayak ya udahlah mau berakhir aja deh gitu ya kan. Kayak udah nggak ada motivasi untuk melakukan sesuatu yang termasuk ini bisa dibilang kalian lagi mengalami quarter life crisis gitu. Untuk melakukan hal-hal yang hobi kalian atau hal yang kalian sukain aja tuh jadi kayak males gitu. Karena nanti beranggapan percuma lah gue ngelakuin itu juga nanti gue nggak happy. Jadi udah ada kayak gitu negatifnya timbul. Kayak gitu. Nah itu hati-hati juga kalau kalian lagi merasakan itu. Jangan-jangan kalian lagi mengalami QLC tadi gitu. Oke, dan selanjutnya adalah jadi bingung memilih keluar dari zona nyaman atau tidak, kayak lagu ya. Gimana gini kamu zona nyaman. gitu kita tahu doang. Kita tahu. 420. Iya. Ini bingung keluar dari zona nyaman atau enggak. Mungkin bosan dengan pekerjaan yang itu aja. Atau mungkin bosan dengan pergaulan yang itu aja. Padahal sebenarnya pergaulannya mungkin udah toksik gitu kan. Kita nggak ngerasain, kita ngerasain tapi kita nggak tahu bahwa itu toksik gitu kan. Tapi takut untuk keluar dari zona nyaman tersebut. Nah ini adalah contoh salah satu pertanda yang bisa muncul kalau sedang menjumpai krisis ini. Pekerjaan yang kita lakukan sekarang ini emang udah bikin kita sangat nyaman. Tapi kita nggak berkembang juga. Kita berpikir bahwa akan sulit untuk memulai segala dari awal. Sehingga kondisi ini cenderung membuat kita takut untuk keluar dari zona nyaman. Itu salah satu tanda-tanda bahwa kita mengalami QLC atau quarter life crisis. Betul banget. Oke, yang selanjutnya ciri-ciri berikutnya kalian ini tidak akan merasa bahagia dengan pencapaian yang didapat. Lagi-lagi kalian akan membandingkan dengan orang lain ya kan. Padahal menurut kita itu udah wow gitu. Tapi menurut dia, kenapa gue segini doang? Kok teman sebelah gue bisa lebih gitu. Jadi kalian gak akan pernah merasa bahagia dengan pencapaian yang udah kalian dapat dari hal pendidikan, pekerjaan ya kan, sampai asmara pun akan kalian merasa kayak gitu dengan pencapaian yang udah kalian dapat. Salah gitu. terus ya. Salah aja gitu di mata kalian karena nggak ada puasnya. Betul. Gitu, jangan membanding-bandingkan ya, intinya kayak gitu. Dan selanjutnya membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ini kalau bisa dirangkum sebenarnya ini sih. Intinya ini sih sebenarnya. Baru saya mau bilang ini kalau bahasa saya adalah ini biasa yang terjadi nih di sekitar kita nih. Benang merahnya nih ini gitu, membandingkan diri dengan orang lain. Jadi merembetnya kemana-mana tadi. Jadi minder atau insecure biasanya kan. Nah, makanya kayak saya jangan main sosial media. Gitu. Relatif ya guys. Jadi kita nggak ngelihat hidup orang kayak apa, atau nggak follow yang kita nggak kenal aja, itu lebih nyaman sih. Tetap walaupun nggak kenal ujung-ujungnya kita jadi membandingkan kan. Oh iya. Walaupun nggak kenal tapi kalau orang yang nggak kita kenal itu terus menerus upload tentang kehidupannya dia, nanti lama-lama tanpa sadar kita jadi kayak membandingkan ya. Kok dia enak ya, bisa begini, bisa begitu. Nah, sebenarnya relatif sih. Betul, tapi intinya adalah itu. Kalau kita udah Membandingkan. mulai membandingkan diri sendiri sama orang lain, nah itu salah satu Ciri-ciri. ciri-ciri quarter life crisis juga. Karena tanpa sadar kita jadi nggak fokus sama diri kita sendiri, ya karena kebiasaan ngelihat pencapaian orang lain kan di sosial media gitu. Ya, terus yang selanjutnya ciri-cirinya kalian akan merasa terombang-ambing. Kayak di kapal ya, Iya, ombang-ambing. asal jangan hati kalian yang Oh, terombang-ambing. Tapi bener loh. Ini kan kalau kalian misalkan contohnya ngeraguin apakah kalian memilih pasangan yang tepat. Padahal menurut mata orang lain atau menurut sekitar, ya Allah itu pasangan lu udah baik banget, mau jemput lu hujan-hujanan, mau ini, nah itu. Tapi dianya selalu kayak ngerasa,
bener gak sih ini pasangan gue yang terbaik? Bener gak sih apa jangan-jangan nanti gue bakal bisa dapat pasangan yang lebih baik kalau gue mutusin dia sebenarnya? Iya, jangan ini salah nih. Jadi terombang-ambing. Bener gak sih atau enggak pekerjaan yang gue ambil nih bener? Apakah nanti duitnya sesuai dengan expect gue gitu atau yang enggak? Ekspektasinya ya. Gitu. Nah ini kalau kalian udah mulai kayak begini berarti takutnya kalian udah terkena atau dipengaruhi oleh quarter life crisis gitu. Oke, dan kalau kita udah merasa tertekan dengan lingkungan sekitar, nah ini. Yang banyak terjadi. Kalau sosial media kan lingkungan yang jauh gitu kan. Dunia maya ya. Kalau ini lingkungan sekitar nih. Yang nyata nih. Temen langsung, lihat teman-teman sekolah, teman-teman kerja gitu kan. Atau keluarga, nah ini bisa jadi contohnya. Fase ini muncul akibat keluarga yang sering menanyakan perihal kemampuan kita dalam menjalani hidup, contohnya. Atau teman sekolah atau teman kerja juga bisa. Nah, gejala-gejala quarter life crisis ini adalah beberapa tanda dari sekian banyak yang terjadi di masyarakat. Tapi, nggak semua orang yang mengalami gejala tersebut sedang menghadapi quarter life crisis juga sih. Kadang-kadang tertekan aja. Misalnya nih, orang yang sering pindah pekerjaan pun nggak bisa dikatakan lagi mengalami krisis gitu kan. Betul. Atau quarter life crisis, bisa aja emang Dia nggak cocok. iya dia nggak cocok sama pekerjaannya, jarak kantor ke rumahnya jauh gitu kan, bisa jadi kayak gitu. Betul. Nah itu dia tadi ya, tertekan dengan lingkungan sekitar juga banyak nih kita jumpai karena kita juga mungkin pernah mengalami ya kan, dimana malas banget gitu kayaknya kalau tiap lebaran datang ngumpul sama keluarga, kapan nikahnya gitu. Ntar yang udah nikah, kapan nih punya anak? Ntar udah punya anak, kok anaknya cuma satu sih, nambah terus aja kapan-kapan ya kan. Nah itu jadi kadang-kadang membuat kita kayak, duh gue males deh kalau ada pertemuan keluarga datang. Atau enggak pertemuan teman-teman, nanti kalau reuni gue datang pasti gue ditanyain nih. Iya, salah lagi gue. Salah lagi aja gue gitu. Jadi ini lebih kayak pressure-nya lebih dari pihak luar ya gitu. Oke, lanjut. Oke, ini kalau kita menghadapi quarter life crisis itu juga ada dilematis juga gitu kan. Bertambah usia bisa dibilang makin banyak juga pilihan yang kita milikin. Pilihan apapun ya, pilihan pekerjaan, pilihan tempat tinggal, pilihan pasangan misalnya, atau pilihan circle atau teman tuh bisa. Semua bisa kita pilih gitu kan. Tapi gak jarang itu malah bikin kita makin ngerasa berada di persimpangan jalan. Sebenarnya gue maunya apa sih gitu kan. Ini gue mau ngambil yang mana, yang kiri atau yang kanan ya gitu kan. Nah, gara-gara banyak pilihan kita di persimpangan, nah ini malah bikin kita makin bimbang, makin bingung mau kemana. Dilema. Nah itu mungkin ada banyak dilema yang kita alamin di saat quarter life crisis. Di antaranya itu kayak, yang pertama adalah berbagai pilihan dalam hidup yang tadi saya udah bahas sedikit ya. Mungkin kita udah selesai sekolah, udah selesai kuliahnya, udah beres, itu udah ada pilihan, mau langsung kerja atau mau lanjut S2 misalnya, atau mau langsung nikah misalnya. Ya ketawa sih tuh. Ketawa. Mau aja ya Nuka ya. Mau gitu kan. Nah, dari situ aja kita udah bikin kita panik gitu. Udah bikin kita tegang sendiri, anxious. Ya, Ngerasa gak nyaman, insecure, sampai akhirnya overthinking. Nah, hal itu disebabkan akan dilema dari pilihan hidup kita. Padahal kita banyak pilihan tapi kita bingung sendiri. Nah, misalnya kalau lagi bingung mau lanjutin S2 atau langsung bekerja gitu kan. Kalau lanjutin S2, pertimbangannya mungkin kita jadi lebih menguasai bidang yang kita geluti, tapi kita juga dituntut untuk realistis dengan kondisi finansial keluarga. Iya. Bingung kan? Iya. Bingung lagi tuh. Nah, yang buat kita berpikir, udah kita langsung kerja aja deh gitu. Nah, ketika kita langsung kerja, kita dilema masih pengen kuliah, sekolah, lanjutin sekolah. Iya. Hal-hal kayak gitu adalah dilema yang kita hadapi di saat kita lagi QLC atau quarter life crisis. Ya, tapi kalau aku sih setuju ya, satu kerja dulu sambil S2. Karena banyak yang terjadi di anak-anak zaman sekarang ya Ditan. Terus S1 langsung ambil S2, terus jebret minta gaji langsung tinggi. Pengalaman kerja belum ada. Tahu. Tapi saya pernah ketemu yang unik, S2 Australia nggak apa-apa digaji. Ya keluarga mampu sih, tapi saya salut sih. Dia mau mulai dari bawah. Iya itu beda hal. Dan itu satu orang doang, saya nggak pernah ketemu lagi. Mungkin perbandingannya berapa banding berapa tuh kalau sekarang. Nah anak-anak zaman sekarang kan gitu kan, cuman buat gue udah S2, titel S2 nih. Iya. Lu belum punya pengalaman kerja, nah, jebret. dia jawab gitu, S2 Australia, wawancara kerja di kantor saya, terus dia bilang gitu, saya nggak berhak kayaknya minta gaji tinggi karena saya belum punya pengalaman. Nah. Tapi dia langsung bilang bahwa, tapi mungkin saya berhak nanti gitu kalau misalnya
saya bisa menjalankan pekerjaannya. Dia tahu diri namanya. Tapi mungkin saya nanti berhak kenaikan yang lebih, mungkin kata dia gitu. Sopan banget anaknya. Boleh juga nih anak. Nah, itulah ya guys gitu. Nah terus dilema berikutnya nih, biasanya kalian menentukan makna hidup. Nah kalian ini bakal berpikir mungkin ya bahwa hidup akan menjadi lebih bermakna ketika kalian dapat membantu orang lain. Misalnya bekerja di bidang lembaga swadaya masyarakat atau LSM atau organisasi kemanusiaan sampai relawan bencana gitu kan. Kamu mungkin percaya bahwa uang bukan segalanya dalam hidup, melainkan sesuatu yang bersifat sementara. Alhasil dalam bayangan kamu yang penting hidup gue bermakna bagi orang lain. Tapi seiring beranjak dewasa kalian pasti menyadari kan, hal tersebut juga bukan hal yang sesuatu yang nggak realistis. Salah satunya karena tuntutan finansial dalam hidup kamu saat ini, di mana beli beras harus dapat duit, pakai duit, ya kan? Nggak bisa pakai ya udah sini saya mau beli beras, barter deh, saya jadi relawan di warung kamu gimana? Iya misalnya. Kagak mungkin kan ya hari gini gitu. Jadi ya itu jangan hanya bermimpi tapi lakukan sesuatu. Betul. Untuk untuk nyelesain, mewujudkan mimpi kalian. Untuk dijadiin. Maksudnya, gitu. Iya dijadiin gitu, realistis lah intinya. Iya, dan selanjutnya adalah ekspektasi dari orang lain. Nah, lagi dan lagi kita hidup memang di bawah ekspektasi orang lain. Kita nggak hidup sendirian kan, apalagi manusia makhluk sosial gitu kan. Betul guys. Nah nggak jarang orang-orang sekitar kita tuh punya ekspektasi tersendiri terhadap kita gitu. Kok nggak gini, kok nggak gitu gitu kan. Nah itu hal itu terkadang bikin kita jadi dilema dalam mengambil keputusan di hidup kita gitu. Misalnya contoh kecil aja, udah pacaran nih ya kan, udah pacaran bertahun-tahun, terus kok gak nikah sih? Gitu kan. Nyindir siapa sih Tan? Enggak. Saya gak berani menyindir pernikahan karena saya berpengalaman dalam itu. Oke. Saya gak mau menambah pengalaman saya. Enggak, ini loh dapat banget yang kamu bilang pacaran bertahun-tahun tapi kapan nikahnya gak tahu gitu. Kamu ya? Gue tabok. Enggak, itu contoh terjadi pada banyak orang Nuka. GR banget sih. Ketawa doang sih gua. GR banget sih. Ya pokoknya kayak gitu-gitu kan. Biasanya tuh ada ekspektasi dari orang lain. Atau enggak, mending nih udah pacaran lama bertahun-tahun udah cocok. Terus kenapa enggak cari yang sukunya sama sih? Salah lagi. Iya. Atau enggak udah mau nikah nih, tanggal berapa? Tanggal sekian. Kenapa enggak tanggal sekian? Diatur sama orang. Iya, atau enggak gini. Menurut makeup artisnya, oh ini udah cantik mbak, budehmu datang ini, itu bibir yang gak merah, mampus gitu, dilema tuh, udah mau akad dilema deh. Ya hal-hal itu tadi, pressure dari luar itu loh, under pressure. Betul, itu adalah dilema-dilema yang kita hadepin tuh. Ekspektasi orang lain tuh terlalu tinggi terhadap kita gitu. Karena sebenarnya waktu kita masih umur belasan, kita gak peduli kata orang. Ya kan belum ke situ pikirannya gitu. Kita masih cuman ingetnya gimana main ya. Nah hari Minggu nonton Doraemon ya. Selesai hidupnya. Oke, nah selanjutnya pertemanan yang semakin mengerucut. Nah kalau masih sekolah tuh pasti kan kita temennya banyak nih, ya kan. Oh teman sekolah, terus bimbingan belajar belum lagi, ikut les apa-apa, punya teman banyak deh gitu kan. Wah dari situ kadang-kadang kita suka muncul dilema, ya kan. Mana nih teman-teman yang di saat kita dewasa biasanya tuh ngalamin ya. Kok pertemanan kita ujung-ujungnya situ lagi. Aku pun merasakan kayak gitu. Tadinya kayaknya kuliah apa temen gue banyak banget gitu. Tapi pas sudah dewasa di umur segini gitu ya, nongkrong nih. Ya udah sahabat-sahabat SMA-nya yang itu lagi gitu. Saling nyari aja ujung-ujungnya. Di mana? Di sini. Ini di mana? Ya udah yuk. Udah dia lagi. Gitu-gitu aja ya. Gitu-gitu aja. Jadi memang pertemanan kalian ini semakin mengerucut pada akhirnya. Jadi jangan gak usah heran kalau teman zaman sekolah, kuliah kalian banyak, tiba-tiba pas dewasa di usia 25 tahun kok ini aja teman gue ya. Berarti tuh seleksi alam memang itu. Udah bagus, udah bener. Itu udah paling bener udah. Kalian akan merasakan itu nanti Gen Z. Oke, dan selanjutnya adalah seputar percintaan. Udah kamu aja yang bahas. Cinta. Ini cinta ada kan ku berikan bagi hatimu yang damai. Oke, kita nggak kayak ini ya. Samber dikit jadi gitu loh. Krisya ya. Iya, lagunya Guruh yang bikin. Oke. Cinta mulai dari cinta monyet gitu kan, suka-sukaan doang, sampai cinta yang serius, sampai cinta yang berkomitmen penuh gitu kan. Ini jadi suatu yang wajar yang buat kita ingin merasa dicintai oleh seseorang.
Apalagi sekarang kita udah semakin dewasa gitu kan, berarti udah waktunya kita menjalani hubungan yang serius. Ditambah mungkin banyak dari teman-teman yang udah mulai married atau udah mulai nikah. Dari situ mungkin muncul dilema kayak pengen sih segera nikah kayak teman-teman atau enggak kayak tapi kayak orang tua kurang sek deh sama pacar sekarang Itu gitu. Tapi itu dia. Enggak, maksudnya Oh. banyak dilema terjadi. Ditan maaf. Iya, tapi ujungnya gitu, ikutin kata-kata diri sendiri apa kata-kata orang tua atau orang sekitar ya. Jadi kayak gitulah pokoknya. Karena banyak di sekitar aku lihat gitu ya. Akhirnya di usia yang udah nggak muda, maksudnya udah lebih dari matang, nggak nikah karena ya itu tadi orang tua dan dia nggak bisa ngelawan gitu. Jadi kan kasihan juga ya. Capek ngadepinnya ya. Capek lah. Misalkan kayak umur 38, 39 belum nikah karena yang ini salah, Itu yang ini salah. orang tuanya nggak mau, yang ini gini. Itu orang tua gimana sih, lu nggak mau anaknya nikah apa bagaimana ceritanya? Yap. Kayak gitu. Oke, itu tadi dilema-dilemanya. Kita bakal bahas yang next berikutnya dari quarter life crisis. Nah, ini bisa muncul akibat lingkungan sekitar. Lagi-lagi memang lingkungan Emang luar lingkungan kita nih, nih yang ngatur-ngatur nih. Iya, terlalu menyebabkan kita jadinya nggak bisa jadi diri kita sendiri. Kadang-kadang ya harus jadi orang lain sesuai dengan permintaan netizen gitu. Ya kan, selain tuntutan diri sendiri, quarter life crisis nih biasanya sebuah fenomena yang juga muncul berdasarkan faktor lingkungan. Tadi udah sering kita bahas ya, kalau kalian memiliki banyak tujuan yang belum bisa terwujud dan keluarga kalian nih sering membandingkan hasil kalian dengan tetangga biasanya. Iya. Tuh lihat tuh anaknya. Itu tuh gitu. Bisa masuk PNS. Bahkan kesuksesan aja nggak bisa diukur hanya lu masuk PNS gitu. Iya. Ya kan? Benar. Padahal kalau kita akhirnya nanti kalian bisa berpikirnya udah open minded, udah lepas dari quarter life crisis ini pasti mikirnya kayak gitu deh. Iya, sukses bisa dari mana aja kok. Enggak, sukses tuh nggak hanya dari PNS aja, gue juga bisa kok jadi pengusaha kopi misalkan kayak gitu. Misalnya. Tahu-tahu pengusaha kopi bisa beli itu yang Iya, sukses malah. tabungannya banyak daripada PNS. Nah kayak gitu ya guys ya. Nah, ini emang nggak jarang orang jadi ngalamin stres akibat pekerjaan, asmara atau masalah lainnya. Ini juga jadi timbul quarter life crisis. Jadi bukan dari diri kita aja, tapi bisa dari pekerjaan dan jelas. lain-lain. Nah, kalau hal tersebut emang kejadian, kita harus melihat gejala yang menandakan bahwa emang kita sedang menghadapi krisis ini. Jadi harus kita hadepin tuh, harus benar-benar kita akuin kita menghadapinya. Nah, selain itu, terdapat juga beberapa kebiasaan yang bisa memicu krisis seperempat abad ini muncul. Jadi ada beberapa kebiasaan juga. Yang pertama dari tadi saya ngomongin, sering bermain media sosial. Itu Iya, ya. memang. Jadi kita ngeliatin pola pikir dan pola kehidupan orang lain, terus jadi kita bandingin sama kita. Poin kedua adalah suka main game sampai lupa waktu. Ini kejadian karena akhirnya kita nggak produktif. Yang ada antisosial. Kita nggak produktif gitu. Tapi beda kalau kamu pro gamer, ya nggak apa-apa. Gitu. Terus kalau kita sering ngeluh, nggak bersyukur nih. masalah biasanya. kita nggak selesai karena kita ngeluh mulu. Iya, gitu nggak kan. nyari. Jadi nggak Yang jalan. ada nggak nyari jalan keluar. Ya betul, dan kalau kita sering menutup diri dari orang lain, ini bikin pergaulan semakin sempit dan susah ngelihat berbagai peluang dari koneksi yang ada. Karena pergaulan kita itu aja. Iya, kalian tuh antisosial jadinya kan, nggak mau sana sini. Padahal kalau kalian membuka diri dengan orang-orang banyak open minded, kalian punya banyak link. Kita nggak tahu ya, rezeki kan datang dari mana aja. Gitu. Ya, dan selanjutnya adalah cara menghadapi quarter life crisis. Ini ada beberapa cara. Yang pertama adalah berhenti ngebandingin diri dengan orang lain ya guys. Ini sih yang perlu Ini di-bold. kita udah bahas ini dari tadi ya. Iya, Berkali-kali kita udah bahas ya. Pokoknya tanemin aja dalam pikiran kita bahwa nggak boleh membandingkan diri dengan satu orang lain. gitu kan, dan jawabannya mungkin nggak akan langsung ada hari ini, mungkin besok, mungkin lusa. Pokoknya fokus aja dengan gimana kita bisa melewati satu hari dengan sebaik-baiknya. Yakin aja bahwa nanti ini perlahan-lahan kita bakal tahu keinginan dan tujuan kita, bahkan tanpa kita sadarin tiba-tiba kita Udah dapet jawabannya. jadi karena jawabannya nggak akan ada dalam satu hari. Iya, dan kalau semakin dipaksa biasanya kita malah nggak dapet jawabannya. Jadi dipasrahkan aja guys dan stop. Oh ya, mungkin rezeki dia memang segitu, gue baru segini, tapi nanti gue juga bisa kok. Tapi salah satu solusi saya gitu sih, saat lagi mikirin, yaudah kita lanjut mikir besok. Biasanya besok udah gak dipikirin. Iya, maksudnya karena kita akan ke distract dengan pikirannya. Iya, tidur aja udah gitu. Gitu. Nah, yang kedua, usahakan untuk kalian nih nggak mengikuti standar dalam lingkup sosial. Lagi-lagi membandingkan. Benang merahnya sebenarnya jangan membandingkan diri, udah. Ya kan, karena kayak gini nih, kalau kita ngikutin standar dalam lingkup sosial, kalau kita ngeliat ke atas nggak ada habisnya guys. Tapi kalau kita lagi
misalkan kalian merasa susah gitu ya, coba untuk melihat ke bawah. Pasti kalian akan bersyukur gitu. Karena kalau kita standarnya terus ke atas, wah itu di atas langit masih ada langit, Betul, bener nggak gitu kan. selesai. Gak kelar-kelar guys gitu. Selanjutnya adalah ketahui apa yang menjadi prioritasnya gitu kan. Motivasi ini biasanya datang dari sebuah inspirasi gitu kan. Nah makanya kita harus tahu apa yang terpenting dalam hidup dan jadikan itu sebagai prioritas supaya apa yang diinginkan dalam hidup semakin nyata. Jadi fokus sama tujuan kita aja gitu guys. Fokus sama tujuan dan jangan keganggu sama pikiran yang lainnya. Gitu. Udah cukup jelas belum? Karena masih ada beberapa cerita lagi dari kita, masih ada beberapa tips lagi ya kan. Nah itu tadi kan udah banyak banget tuh Udah cukup banyak sih cara-cara, tentang quarter life crisis. ciri-ciri kalian lagi kena quarter life crisis atau enggak, cara menghadapinya kayak gimana, dilemanya gimana, udah jelas lah ya. Intinya poin yang bisa kita bold atau bisa kita ambil dari quarter life crisis ini, udah jangan membanding-bandingkan diri kalian dengan orang lain. Betul, dan jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi untuk tips-tips selanjutnya karena masih ada lanjutan tipsnya lagi. So yeah, you're still watching Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.